warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Indek Lovers dimanapun kamu berada. Selamat hari gini and welcome to my vlog bernama apa sih namanya? Channel Bapak, Pak. Kan channel Bapak. Oh iya, Indra Bekti Official. Dan kali ini saya bersama dengan orang-orang yang segitu wow. Apa? Biasa aja sih terkenalnya sih. Ini mereka adalah orang-orang yang lagi jadi bahan perbincangan orang-orang yang ada di sini. Ada Ayu swasta, apa ini? Ayu Wisma, Pak. Oh, Wisma. Iya. Ayu Wisma. Iya. Wisya. Ada Ayu Wisya yang terkenal dengan logat-logat Padangnya itu ya kan. Itu lihat di TikTok. Aduh. Pargoynya woi, luar biasa. Amboy. Nah, berikutnya juga ada Pak Muslim. Kita ketahui dia makin terkenal dengan gara-gara sahabatnya sih ya. Bukan dianya sebenarnya. Dan berikut, aduh. Kenapa saya lewat? Udah dia udah lewat sini. Nggak kelihatan tadi. Ada Bapak Dustin, siapa sih? Dustin Hoffman. Iya, Dustin Hoffman. Dustin Tiffany, Dustin Tiffany ya kan. Jadi ini adalah mereka-mereka yang lagi viral-viral ini gitu. Makanya gue pansos sama mereka. Ini kita akan ngobrol-ngobrol sebenarnya nih mengenai dunia pewayangan di jagat raya dunia maya, dunia goib ya kan. Khususnya untuk kali-kali kita akan membahas seputar perpolitikan di Indonesia ini. Waduh, berat. Enggak usah ya. Iya, berat banget. Jadi dunia entertainment kita kali ini. Menurut kalian ini, mohon maaf, saya dulu untuk merintis menjadi artis itu sulit sekali. Harus masuk casting, majalah dulu, ikutan lomba-lomba dan segala macam. Kalau kalian sendiri gimana nih waktu kalian ini bisa dikenal? Kamu dulu deh, Ayu. Aku sih cukup ini aja, joget-joget depan kamera aja udah bisa terkenal. Nggak perlu casting, nggak perlu apa, joget, cepar gitu kan. Emang tidak menginspirasi bisa. Karena kenapa sepertinya ada ini tersendiri. Harusnya ini kan inspiratif. Iya. Ini kan Indra Bekti. Iya. Legendary. Dia cerita dia merintis dari ini ya kan. Masa dia langsung joget-joget terkenal? Iya, makanya. Ya kan ada sesuatu yang juga instan dan cepat. Instan juga Untuk hilang dari peredaran ini gitu ya. Nggak mungkin gini ya, karena untuk dari gesturnya, terus dari postur badannya, mungkin itu yang menarik. Pastilah 80% lah, semua isinya dia. Iya. Mesum. Orang ajar, masa mesum? Iya Pak, emang iya Pak. Masa? Emang iya Pak. Masa sih? Iya Pak. Iya. Mesum gimana sih? Penontonnya suka lihat yang joget-joget. Oh, emang lo jogetnya seksi-seksi? Enggak, saya emang enggak seksi, saya lebih yang ke arah war gitu Pak. Oh, war. Enggak war. Apa tuh war? Waria Pak. Sebenarnya sih cowok sebenarnya Pak. Oh, ada cowok. Iya. Hanya di channel Bapak sih sejujurnya. Iya. Ini lagi ngumpetin jakun kayaknya. Di sini yang di pundak. Oke. Jadi seperti itu ada dikenalnya dari joget-joget terus enak langsung ya. Dikenal, diundang-undang sama Enggak, belum ada sih yang undang Pak. Lah ini jadi acara kita ini tadi. Oh iya Baru kali ini. Baru kali ini Pak. TV. Bintang tamu utamanya cancel ganti dia. Iya Pak, bener Pak. Beneran. Kan Hamin 2. Ya. Ini acara ini nih. Ya. Boleh sebutin nggak Pak? Boleh lah. Oh acara Lazada nih. Nggak dibayar? Iya nggak apa-apa. Fallback lah saja ya. Fallback ya. Fallback aja. Gitu ya. Oke, itu kalau Dustin sendiri nih. Ini aku kenal banget dari dia dari dulu masa zaman aku siaran radio ya. Prambors ya sebenarnya. Prambors. Dulu waktu di Trax FM nggak pernah dengar waktu itu. Trax FM pas udah di ujung-ujung. Oh. Juga sama Melanie Ricardo kan. Iya. Nah sempat. itu langsung kan hijrah ke Prambors. Prambors. Karena Apa tuh? Karena apa? Membatuk. karena waktu itu kan sempet sebelum Desta kan. Iya dong. Ya, ngisi dulu sama Gina kan ya. Nah, pada saat itu kan saya kan pendengar radio, Ya. penikmat nih. Gua emang niat nih bakal ngerintis yang namanya untuk ngedengerin orang. Tapi suatu saat saya nggak akan didengerin.
gue baru kenal emang di saat itu. Jadi dia tuh selalu retweet gue, nge-tweet. Pokoknya apapun dia tuh rajin ikutan kuis-kuisnya segala macam. Terus ini Dustin Tiffany, ini cewek gue pikir ya. Ternyata begini tampangnya. Pak, dan yang satu lagi, dia sebenarnya pernah saya menang kuis itu untuk diberangkatin ke Malaysia. Yang film. Film Gerimis Mengundang. Itu saya menang Gerimis Mengundang. Kan Kak Bekti minta data diri saya. Iya, betul. Saya nggak punya paspor. Saya bilang kalau pakai paspor. punya apa? Paspor. Iya, nggak punya paspor. Nggak punya paspor. Terus saya bilang, Kak Bekti kalau pakai paspor nenek saya habis pergi haji boleh gak? Akhirnya nggak berangkat Anda. Nggak jadi berangkat. Udah ke Malaysia ke Kinabalu. Iya bener. Iya itu. Itu udah gak jadi di situ. Padahal lo menang ya. Menang. Ya Allah. Oke, terus habis itu tiba-tiba pokoknya gue lihat lo ada di Kenapa? apalagi kenapa jangan soal gue lo? Iya. Saya juga waktu itu dapat HP Asus dari ente. Oh, lo banyak banget hadiah ya dari gue. Dia mulu. Karena quiz hunter dia. Oh iya. Yang waktu itu dia kan ada acara bagi-bagi hadiah buat ke Dia ngomong apa sih? bagi acara buat 50 pemenang. Ada salah satu dapat HP Asus dan satu lagi Bang Bekti pengen dapat mobil Ford Focus. Ya. Dia triknya bagi yang paling banyak ini akan mendapatkan sesuatu. Ya. Saya dapat tiket waktu itu Jennifer Lopez juga. Ya. Iya yang itu. Gila dia semuanya ikutan apa yang gue bikin ya. Karena lo ya wah Kak Bekti udah pasti nih gua di ini. Lebih kepada nganggur waktu itu. Akhirnya lo bisa dikenal oleh banyak orang nih, akhirnya diundang-undang segala macam, seperti Tonight Show segala macam, terus ya kan di net itu lo Waktu termasuk itu kita satu frame. satu frame, satu in frame. Enggak, pertanyaan saya Pak, setiap Bapak bikin kuis, kenapa dia menang terus? Apa dia ajak pesertanya? Bagaimana nih Pak? Kayaknya gitu dah. Rajin mungkin. Rajin dia emang bener-bener dia tuh. Iya, mention terus apa sekali memang dia. Sampai saya tahu pada saat HWP His Way to Thailand tahun 2012. Apa? Gimana? HWP His Way to Thailand dari Prambos yang acara lari-lari yang His Way to bikin Violence. Oh, di top file. Iya. Hits without violence. Oh, yang itu ya. Hits without violence. Ya. Saya tahu 2 hari sebelum hari Kak Bekti agak siaran karena apa? Karena lagi sedot lemak. Iya kan? Apa? Karena lagi sedot lemak biar supaya larinya kenceng lagi. Apaan sih lo? Oh, ngarang lo sedot lemak dari mana? Nggak ada. Ada waktu itu. Sedot lemak. Ada. Lo ngarang. Anda bukan cerita kesuksesan, Anda lebih kepada saksi hidup. Iya sih kayaknya gitu dah. Jadi dari dengar radio itu awal kenal saya juga, Pak. Nah, Oh, gitu? Bener. Jadi gimana? OS radio dulu. Ya. Saya dan Coki di OS, dia mention terus. 2018. Mention, emang dia semua ke radio di mentionin nggak? Kayaknya semuanya benar. Terus di telepon juga, saya telepon dia di OS, terus kita undang. Pas siaran dia lucu nih, unik nih orang. Betul. Begitu off siaran, Ya. masih begini ternyata. Saya lucu. Masih. Saya melihat tuh orang ini kok udah nggak siaran, Ya. udah nggak di Twitter, kok masih begini. Ya. Ini orang unik. Ya. Akhirnya kita masukin di MLI lah. Oh, dia masuk di majelis lucu. Awalnya belum jadi talent, awalnya Ya. diundang aja. Diundang-undang aja. Mungkin dari situ dia dilirik channel-channel YouTube lain, Oh, TV lain dari situ. baik. Iya, Awalnya iya. dari denger radio. Denger radio. Iya, emang itu sih. Pendengar radio. 10 1 dekade saya jalanin untuk dengerin radio. Intinya mah fokus followan terus until sukses, ikuti satu jalan sampai berhasil. Iya. Fokusnya sih akhirnya. Tapi lo sebenarnya punya cita-cita memang pengen jadi artis atau jadi apa gitu? Kakak ngikutin karena saya demen media ya, istilah yang hiburan, entah yang musik, entah yang lebih ke musik sih, lebih ke musik terus sama yang musik sama
Pokoknya musik ya musik atau segala macam dunia hiburan kayak atau segala macam penikmat sih, lebih penikmat. Iya. Tapi akhirnya jadi pemeran gitu ya alhamdulillah juga. Pemeran loh. Pemeran apa? Dia dulu dengerin Prambors, radio. Dia sekarang diundang siaran. Dia nonton TV apa dia diundang di TV. Iya. Oke. Nah sekarang kepada Pak Muslim sendiri, memang kalau berangkat dari komedi ya? Stand up comedy. Stand up komedi kan? Ya kalau saya dan teman-teman stand up lain biasanya berangkatnya dari stand up. Nggak ada yang nyangka, maksud saya sendiri tuh nggak bercita-cita jadi artis. Saya sekarang sih belum artis juga ya. Wah, Kita konten udah. kreator lah. kalau Oke. kita nyebutnya. Oh gitu. Nggak pengen dijadikan predikat artis itu ditempelin di situ? Kalau saya ngomongnya tuh artis tuh mungkin yang bisa dijual kehidupannya. Terus juga Tapi akhirnya bisa kan? bukan kasus saya. Tapi maksudnya kita menganggap sih masih konten kreator lah. Ya. Maksudnya kita berangkat dari stand up comedy, memang dulu menghibur dari panggung ke panggung. Memang niatnya ya menghibur dulu. Akhirnya dapat job dari situ, masuk di Kompas TV. Setelah kompetisi dulu saya sempat setelah ini apa lagi? Akhirnya ya dulu dari bikin YouTube aja bang. Ya. Dari bikin sendiri, ngeluarin modal sendiri. Akhirnya mungkin dilihat orang. Dari situlah akhirnya saya dan ketemu Coki, ketemu Patrick juga, Ya. kita bikin MLI. Mungkin salah satu stage hidup berubah tuh saat ada MLI sih. Wow, luar biasa ya ada MLI. Ini nggak diajak gabung. Kalau masuk MLI itu yang harus stand up kah atau gimana? Nggak harus stand up, kita ada nggak harus stand up juga. Mungkin nanti Ayu bisa. Bang boleh ada lowongan kayak Bang Apik tukang bersih kayak sementara gitu Kita kan. butuh Ya. koki nasi padang. Kadang ya bisa ya Bang gitu bantu-bantu lah. Kita nggak harus syaratnya ini, tapi misalnya kita kan ada Harus lucu gitu? lucu tuh sebenarnya kan bisa dibentuk juga. Bisa kita lihat dulu ini orang kayaknya unik, bisa kita arahin gitu. Kayak dia nih ya. Dia basicnya adalah ngomong nggak jelas. Iya. Kita melihat itu suatu yang unik. Kalau kita nemuin formula yang pas, Ya. bisa kita ramu jadi suatu yang lucu gitu. Tapi itu juga karena dianya belajar sih. Ya, Dulu bener. dia, ya kalau dia ngomong nggak jelas doang, Iya. siapa yang mau dengerin? Akhirnya dia belajar. Oh begini komedi gitu sih. Jadi kalau Ayu nanti kita ngobrol aja. Kak Bekti mana tahu ada lowongan juga gitu. Nggak ada sih aku, nggak ada. Aku. Ya, Bang aja. Ini interview dia bukan interview kerja. Apa aja deh, apa aja deh. Iya. Oke, kita sedikit flashback ya mengenai sahabatnya Pak Muslim, ya. Pak Muslim. Benar sahabat saya juga tapi lebih lama Pak Muslim. Oh gitu ya. Iya. Kan maksudnya akhirnya ya ada sesuatu lah ya gitu. Nah, akhirnya apakah itu ngefek ke pekerjaannya dari Muslim sendiri kak? Kalau efek langsungnya kita belum tahu ya. Apakah yang kita alami beberapa klien masih tidak meng-cancel. Oke. Jadi ada yang kerjaan yang ada teman saya bisa diganti sama dia. Oh. Begitu. Memang acaranya jadi rusak. Tapi maksudnya kita bersyukur mungkin klien ada yang masih percaya. Itu yang kami sangat berterima kasih. Tapi saya nggak tahu kalau dampak di bawahnya. Maksudnya apakah ada klien yang melihat MLI negatif ataukah ada orang-orang yang jangan ngundang MLI ya negatif. Saya itu sih yang belum kelihatan. Oh, Tapi mudah-mudahan sih tidak ya. Mudah-mudahan sih tidak begitu. Yang kayak saya lihat selama ini masih klien-klien masih tidak meng-cancel kerjaannya dan masih tetap mengkontak MLI gitu. Karena begitu ada kasus itu ya kita menyatakan kita tidak setuju dengan perbuatannya Ya. dan kita tidak berasosiasi dengan Ya. hal-hal itu. Jadi nggak ada hubungannya Nggak ada sama hubungannya. sekali. Betul. Jadi kalau menurut kamu lucu? Abang, wah kalau kayak gitu saya nggak bisa mempredikat, itu hanya penonton yang bisa menilai. Soalnya Orang tua Anda gimana, bangga dengan kamu sekarang? Hamzah dia support banget atau segala macam. Dari dulu saya
dia tuh kebiasaan dia yang ngomongnya ya. Iya. Bahkan dia batuk aja tuh jadi titik tawa. Titik tawa ya. Ya Anda ketawa, saya udah setahun sama dia. Batuk seterus begitu. Dari bulan Desember hampir gitu. Udah support tapi keluarga support. Support terus ya berkat cerita Muslim juga kan orang yang lebih banyak kenal pada saat titik awalnya masuk ke YouTube-nya pengen siaran di MLI. Iya. Itu awal banget yang berasa banget Awal Teng, mu ya. awal. Dia Asal muasal. ada. Awal mu awal. Tidak ada bahasa Indonesia. Justin tuh kalau ke MLI masih naik motor panas-panas sekarang udah disupirin. Motor juga. Nah, kalau kamu sendiri dari awalnya kenapa mau TikTokan gitu, terus bikin itu gerakan-gerakan apa pengen memang ikut terkenal dengan orang-orang banyak dari TikTok akhirnya bisa Tolong terkenal. yang inspirasi. Dari inspirasi ya. Yang ini dari menginspirasi orang banyak ceritanya. Ini kan ceritanya jujur ya, Ya, Pak. Ya, ya. walaupun Bapak semuanya menanggapi ini Ya. positif kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya kan gini, saya main TikTok awalnya gitu kan, belum ada nih pargoy kan. Malah saya main pargoy itu saya perkenalkan itu ke khalayak ramai banyak kan. Ya. Nah, itu di tahun 2019. Tapi orang malah mengejek-ejek. Walaupun sekarang kan tetap diejek. Cuma kan jadi tren, Pak. Oh ya. Iya Pak, jadi Iya, tren iya, Pak. jadi tren ya. Artis orang luar jadi Iya. pargoy sekarang. Iya. Walaupun gerakannya itu bukan asli pargoy Pak. Cuman di nama-namanya aja. Saya kalau menjelaskannya ini panjang sebenarnya Pak. Gak apa-apa, saya tungguin. Ya intinya kalau di TikTok Ya. saya apa namanya tuh? Kukunya kayak es krim. Ya, mau dijelas nggak? Jangan, boy. Gurih. Nah, kalau di TikTok saya bikin itu 2016 paling kayak duet-duet kayak gitu terus apa yang lagi viral di TikTok gitu kan Pak. Terus ngikutin terus akhirnya pargoy tapi belum ada yang nge nih. Belum ada yang nge. Beralihlah ke per Instagraman Pak. Di Instagram di 2019 rame tuh Pak. Rame khusus Bikin pargoy khusus pargoy. 2019 itu rame di komenan saya aja tapi belum banyak yang bikin tapi emang udah ada. Ya itu komennya ngapain sih lu joget-joget? Enggak, terhibur Pak. Terhibur. Tapi saya apa nih Pak? Pakai ala-ala emak-emak Minang. Sambil ngoceh ada tutorialnya. Terus habis itu banyak yang ikut makin hancur Sumbar sih Pak. Nggak ada kebanggaan gitu. Sebenarnya dia nggak instan juga. Iya, Ada proses. Iya. Yang mungkin orang kelihatannya lu ngikut-ngikut aja baru. Iya. Padahal dia udah dari Padahal dulu. udah lama Saya ya. ada bukti ya Pak. Ya. Ada buktinya? Ada, Pak. Kita buktikan nanti ya. Buktinya ada Pak. Kita Anda lihat aja nanti. Adanya pargoy itu berkat Anda kan. Oh enggak, sebenarnya udah ada, cuman saya menaik. Salah satunya ya. Salah Ya, satunya satu ya, naikin, benar. ikut naikin, Ya, gitu. kan orang mengenal saya di Sumbar itu Bunda Ella Pargoy. Gitu. Sampai ada nama pargoynya. Iya, ada Pargoynya gitu. Gitu. Aku baru tahu pargoy itu sekarang ini. Baru kan, Iya. Nah, aku dari 2000 Artinya emang apa sebenarnya pargoy? Partai Goyang. Partai goyang. Iya. Jelasin nggak sedikit apa? Partai Goyang itu biasanya kayak bocil-bocil berkumpulan. Dia kayak bikin geng-geng gitu loh Pak. Misalnya daerah sini Matraman, ada lagi pargoynya. Ya. Terus Tebet ada lagi pargoynya. Nah di Padang juga per daerah. Nah nanti dia di calling tuh sama yang kam organnya. Iya. Organ itu Kam calling organnya. supaya ngeramein tuh Ngeramein acara. acara. Ini ada ajatan nih di sini sekarang. Ntar dia jam 11 berapa? 11 malam berapa nih? Gitu. Nah joget. Dibayar gak tuh anak-anak itu? Enggak Pak, jadi tuan rumahnya juga Seneng kalau ada. Seneng Pak, seneng. Disawer nggak? Enggak, ada yang nyawer juga, kadang belum datang udah diusir duluan. Ada tergantung request sebenarnya Pak. Ya, Tapi itu pargoy partai goyang. partai goyang Pak. Itu sebuah joget yang meriah-meriah rame-rame. Rame-rame. Oh, battle-battle tapi Battle-battle. oh battle ya, nggak tawuran ya? Enggak, bukan tawuran Pak. Oh. Cuman per klub-klub gitu siapa yang paling ini keren deh gayanya Pak. Gitu. Follower Anda berapa? 900 sekian. TikTok. 900 ribuan. 900 ribuan Pak, sumpah. TikToknya gila. 937 Pak. Wow. Ayu Wisya 666 sama kayak apa-apa Pak. Kalau saya anak metal dulu Pak. 666 Pak. Oh, hebat, hebat, Iya hebat. Pak. Iya Pak. Iya. Iya, apa namanya? Apa ya? TikToknya. Sama kayak Twitter saya. Siapa? Siapa? Sama kayak Twitter saya tuh gimana maksudnya? Ada follower saya. Oh, emang gue tuh belum boleh ke lo? Enggak deh, enggak gue, maaf.
Jangan main lagi. Bukan, gua kalau dari tadi muncrat lu ke tangan masih gua maafin Ya. Ini langsung to the point ke mulut gua lagi sih. Bukan gimana. Cublas banget ya kayaknya. Kalau Pak Muslim sendiri ini punya TikTok atau Kalau saya kayaknya nggak. enggak. Nggak punya TikTok. Sama begitu. Sebenarnya bukan anti TikTok, Iya. tapi karena lebih pada belum tahu ngapain gitu. Karena kita sim setiap tempat tuh beda. Di Twitter kita kata-kata, di Instagram kita foto atau video, YouTube kita udah tahu ngapain. Kalau di TikTok, saya respect sebenarnya jujur sama content creator yang bisa ngejokes dalam 20 detik, 1 menit, itu respect. Nah, saya belum nemu formula yang begitu gitu. Jokes pendek kayak gitu belum tahu. Tapi memang melihat pada akhirnya TikTok ini menjadi salah satu Fenomenal, platform, ya. bikin platform. Saya mungkin akan bikin TikTok tapi namanya tidak akan joget. Tidak akan joget. Iya. Ya, kalau orang joget itu terserah, tapi di akun saya jangan berharap joget itu. Kalau lu tahu dari mana ada joget gitu, ada gitu. Ya karena saya memang meskipun tidak melakukan itu, Iya. ya memperhatikan gitu. Perhatikan, biasanya lihatnya di TikTok juga kan? Iya, Lu memang punya saya- akun TikTok Berarti dong? punya bapaknya. Iya. Atau akun bayangan tapi saya memang suka nontonin Pargoy itu. Buat bahan bully. Oke, baik. Sekarang kalau gitu nih, kita minta nih untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ingin terkenal juga seperti kalian-kalian ini yang akhirnya diuntungkan ya Iya. dengan adanya sosmed sekarang ini gitu kan. Dibanding kita nih yang para anak-anak di tahun 90-an itu, tahun ke 90 ke 2000 untuk bisa menjadi terkenal gitu kan emang perlu butuh usaha effort yang begitu luar biasa dibanding sekarang yang segampang itu gitu. Tapi ternyata itu lagi tadi ada proses juga kok, tetap ada proses juga ya kan. Dan mungkin ada nggak sih teman-teman di sini yang mungkin boleh kasih masukan-masukan mesti kayak gimana sih untuk bisa seperti kalian ini? Ini aja deh, Dustin Oh lebih iya, to the point. lebih to the point ya. Lebih to the point dia. Intinya kalau saya untuk itu apapun itu lu harus pikirin salah satu. Misalnya lu lagi ngejalanin ini jangan bengkok-bengkok dulu. Soalnya kalau kalau lu mampir dikit. Ya. Soalnya Nggak fokus ya. So kalau mampir dikit udah pasti kita yang mau jalanin lurus kayak gitu akhirnya belok ke sana dulu jauh dulu untuk mencapai ke kayak gitu. Anda mau sukses apa mau ke Bogor sih? Fokus intinya. Fokus intinya kayak saya kerasa itu maksudnya dengerin radio 10 tahun karena di balik itu nanti kita bakal dapat manfaat dan manfaatnya itu bisa kenal ente pada ya akhirnya untuk itu bisa malah satu yang namanya nama atau segala macam satu kerjasama gitu nantinya. Gue nggak ngerti Oke, baik. Ya selain harus fokus harus konsisten. Nah, Itu aja sih. ya. Jangan mut-mutan gitu sih. Lebih konsisten aja. Walaupun saya belum seperti bapak-bapak. Insya Allah bisa. Insya Allah Suatu Bismillah saat gitu. nanti ya. Bismillah suatu saat gitu. Ya. Ya kalau dari saya buat teman-teman jangan gampang lihat tren gitu. Maksudnya lihat tren, oh ini bisa terkenal lewat itu, aku bikin TikTok kan. Nggak apa-apa ngikutin tren itu. Tapi menurut saya orang-orang yang terkenal itu dia juga nge-research juga. Misalnya joget ini, oh kurang deh. Joget ini dan yang penting punya identitas. Karakter ya. Iya. Kalau kalian nih ada Pargo ikut Pargo ya, ada ini ikut ini, ya, kalian hanya akan jadi follower doang. Tapi bikin tren sendiri gitu, ya kan? Dan jangan sekali lagi jangan silau dengan wah gini doang followers juta. Itu pasti ada proses yang panjang di belakangnya. Seperti Dustin harus ikut kuis-kuis bertahun-tahun mention. Itu ada prosesnya gitu bisa sampai di sini. 10 tahun loh dia. Saya juga stand up ada yang lucu ada yang nggak lucu, dimarahin orang. Dia juga dari 2016 joget-joget tidak ada yang nonton. Ada begitu. Jadi jangan lihat suksesnya doang, lihat prosesnya juga dan konsisten juga penting. Betul sekali. Terima kasih banyak teman-teman udah mau sharing di sini. Saya terakhir sebelumnya saya sangat bangga sekali ada di channel Bapak Indra Bekti. Iya. Ini serius ya. Tadi pas Bapak Indra Bekti nge-MC-in acara ini, saya tuh denger suaranya itu denger Ceriwis tahun 2006. Dari flashback gitu. Kita, itu serius sebenarnya loh dari 2005, 2004 Iya. siang-siang pulang sekolah SMP. Kan saya terpaksa nonton serius karena nggak ada acara lain. Cuma di Madura Trans TV dong yang terang.
Jadi setiap saya pulang SMP itu dengar suara Indra Bekti dan berpuluhan tahun suaranya masih tetap. Dan itu saya kayak anjir dulu pulang SMP nonton sekarang di MC. Sekarang ketemu langsung. Sebuah kebanggaan buat Keren saya. banget. Saya Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.